Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Novitasari, NIM 101200093 dari kelas HKID. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya buat, yaitu Tasyrik generasi ketiga periode sahabat kecil dan tabi'in pada tahun 41 Hijriah sampai awal abad ke-2 Hijriah bagian 2. Proses pembentukan tasyrik atau hukum Islam telah dimulai pada masa Rasulullah dengan menggunakan sumber rujukan yaitu Al-Quran dan Sunnah dari beliau. Kemudian setelah Rasulullah wafat, hukum Islam semakin berkembang dengan adanya sumber rujukan baru. Pada generasi ketiga ini, tasyrik ternyata sudah semakin berkembang dengan pesat, baik dari segi hukum baru yang dihasilkan maupun pengaruh-pengaruhnya dalam dunia Islam. Poin-poin yang akan saya bahas mengenai tasyrik pada generasi ini adalah: yang pertama, pengaruh aliran politik Khawarij, Syiah, dan Sunni pada pembentukan tasyrik. Yang kedua, sejarah lahirnya ahli hadis dan ahli ra'yu. Yang ketiga, pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu dalam pembentukan dan pengembangan tasyrik. Dan yang keempat adalah para mufti pada masa sahabat kecil dan tabi'in serta contoh ijtihad mereka. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengaruh aliran politik Khawarij, Syiah, dan Sunni pada pembentukan tasyrik. Pada masa pemerintahan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, terjadi banyak sekali kasus, seperti adanya keinginan mengungkap siapakah pelaku dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian selain itu juga terjadinya suatu perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut dengan Perang Siffin. Dari sinilah timbul peristiwa tahkim atau arbitrase yang mengakibatkan munculnya 3 golongan besar. Ketiga golongan ini ada yang mendukung, menolak, ataupun bersikap netral atas putusan tahkim tersebut. 3 golongan ini adalah: yang pertama Khawarij, yaitu golongan yang semula mendukung pemerintahan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi setelah terjadi peristiwa tahkim, golongan ini menjadi keluar dan tidak mendukung pemerintahan baik Ali bin Abi Thalib ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Sumber hukum yang digunakan oleh golongan ini adalah Al-Quran, sehingga mereka tidak mengakui adanya sunnah, ijma, ataupun sumber hukum yang lainnya untuk menetapkan tasyrik. Kelompok ini dianggap sebagai salah satu kelompok Islam yang paling ekstrim dalam melihat sesuatu, baik itu dalam hal iman maupun kekafiran, seperti mereka menghukumi pelaku dosa besar, menghukumi kafir bagi orang di luar golongan mereka, dan juga menentang golongan yang tidak sepaham dengan mereka. Yang kedua adalah golongan Syiah, adalah golongan yang berpihak pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa kekhalifahan yang terdahulu maupun kekhalifahan sesudah Ali tidak sah, karena mereka telah merebut kepemimpinan dari Ahlul Bait. Menurut pandangan golongan ini, sumber hukum Islam hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menolak ijma dan qiyas sebagai dasar penetapan tasyrik. Tidak hanya itu, kaum ini hanya mengakui Allah, Rasul, dan imam mereka sebagai otoritas hukum Islam. Kaum yang ketiga adalah Sunni. Kaum ini adalah golongan yang bersikap netral terhadap peristiwa tahkim dan tidak memihak siapapun, baik dari kubu Muawiyah ataupun dari kubu Ali bin Abi Thalib. Karena itu, golongan ini banyak diikuti oleh umat Islam dan sering disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menerima keempat sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Selama itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur.
Karena munculnya ketiga golongan tersebut ternyata juga menimbulkan pengaruh dalam proses pembentukan tasyri' pada generasi ini, yaitu antara lain: 1. Banyaknya pemalsuan hadis dan pencampuran-adukan yang sahih dengan yang palsu. Peristiwa ini banyak terjadi di Kufah, dan golongan yang diduga menjadi pelopor pemalsuan hadis ini adalah Syiah. Karena sasaran yang pertama adalah sifat-sifat utama para tokoh, yaitu dengan melebih-lebihkan para imam dan tokoh-tokoh dari golongan mereka agar banyak yang mengikuti pahamnya meskipun menggunakan hadis palsu. Yang kedua yaitu munculnya dua aliran besar pemikiran hukum Islam, yaitu ahli hadis yang berkembang di Madinah atau Hijaz, serta ahli ra'yu yang berkembang di Kufah atau Irak. Poin yang kedua adalah sejarah lahirnya ahli hadis dan ahli ra'yu. Munculnya kedua aliran ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor geografis seperti kesulitan berkomunikasi karena jauhnya letak wilayah, keanekaragaman kondisi sosial, adat kebiasaan, dan praktik sehari-hari. Perbedaan yang muncul dari dua aliran ini bukan disebabkan oleh ketidaksepakatan tentang prinsip dan metode, karena sebenarnya ahli hadis juga masih menggunakan ra'yu dalam penetapan hukumnya. Begitu juga sebaliknya dengan ahli ra'yu. Selain dari itu, ada beberapa faktor lain, diantaranya: yang pertama, kedua aliran ini terpengaruh oleh jalan pikiran guru mereka masing-masing, sehingga membuat mereka meneruskan jejak gurunya untuk terjun dalam aliran hadis ataupun aliran ra'yu. Yang kedua adalah kondisi yang berbeda antara pusat hadis dan pusat ra'yu, yaitu di Irak dan di Hijaz. Di Irak banyak permasalahan yang harus dilakukan penalaran, sehingga mendorong untuk menggunakan akal yang menyebabkan adanya ahli ra'yu. Sedangkan di Hijaz merupakan tempat kenabian, di mana di sini banyak sahabat yang memperoleh sunnah dari Rasulullah, sehingga menyebabkan adanya kalangan ahli hadis. Poin yang ketiga adalah pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu dalam pembentukan dan pengembangan tasyri'. Yang pertama, munculnya 13 kelompok mazhab yang kemudian berkembang pada generasi setelahnya. Yang kedua, muncul banyak ulama yang menggunakan hadis dan ra'yu sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Yang ketiga, muncul istilah qiyas dan istihsan sebagai pemikiran sistem keberadaan ra'yu. Dan yang terakhir adalah memicu perbedaan pendapat ulama sehingga mendorong lajunya perkembangan ilmu fikih. Yang terakhir yaitu para mufti pada masa sahabat kecil dan tabi'in dan contoh hasil ijtihad mereka. Pada periode ini banyak para mufti yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya seperti yang berada di Madinah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit. Sedangkan yang berada di Makkah adalah Abdullah bin Abbas, dan yang berada di Kufah seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Selain hadirnya para mufti tersebut, ternyata juga banyak ijtihad yang dilakukan. Contohnya seperti ijtihad mengenai hukum harta peninggalan dan kadar bagian yang dapat diterima. Yang kedua adalah ijtihad mengenai had bagi peminum khamr. Yang ketiga adalah ijtihad mengenai waktu tunggu perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.